Halo, kenalan yuk sama kelompok 6, terdiri dari 6 anggota, yaitu dari Departemen Aktuaria ada Revanza dan Lawrence, dan dari Departemen Matematika ada Melkui, Rifki, Salwa, dan Torik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil artikel jurnal ilmiah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kesalahan Tipografi dalam Kajian Linguistik. Ada 3 poin penting yang melatar belakangi kami dalam menulis artikel jurnal ilmiah ini, yaitu yang pertama, bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi, dan yang kedua adalah dalam berbahasa sangat penting untuk mengetahui aturan berbahasa sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang bisa menyebabkan adanya kesalahpahaman. Dan yang ketiga adalah tipografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penulisan berbahasa sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kesalahan tipografi dalam kajian linguistik. Lalu ada metode penelitian, di mana kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif, di mana membuat survei daring dengan pengisian kuesioner berupa Google Form dengan sasaran responden yaitu mahasiswa. Adapun aspek pertanyaan kuesioner yang telah kami buat yaitu pemahaman terhadap kesalahan tipografi dan linguistik, lalu eksistensi dan kesalahan tipografi terhadap diri sendiri, lalu penyebab muncul kesalahan tipografi, serta seberapa terganggu dalam adanya kesalahan tipografi. Ya, selanjutnya hasil data dari penelitian dan pembahasan kami terdapat pada gambar 1 diagram pemahaman terhadap kesalahan tipografi. Dari 77 responden yang kami survei, yaitu terdapat 88,3% responden itu mengetahui kesalahan tipografi dibuat pada saat proses mengetik. Kemudian 9,1% itu responden mengetahui kesalahan tipografi dibuat pada saat proses wawancara, dan 2,6%-nya lagi itu mengetahui kesalahan tipografi dibuat pada saat proses wawancara, mengetik, dan menggambar. Kemudian pada gambar kedua, diagram pemahaman terhadap linguistik, dari data yang kami peroleh sebanyak 97,4% responden itu mengetahui pengertian linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Kemudian sebanyak 1,3% responden itu mengetahui pengertian linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang permainan. Kemudian 1,3%-nya lagi itu tidak mengetahui tentang linguistik. Ya, selanjutnya eksistensi kesalahan tipografi terhadap diri sendiri. Di sini terdapat pada gambar ketiga yaitu diagram frekuensi ditemukannya kesalahan tipografi, di mana dari skala 1 sampai 5, pada gambar ketiga yaitu yang pertama sebanyak 2,6% itu sangat jarang menemukan kesalahan tipografi. Kemudian 3,9% atau skala 2 itu jarang menemukan kesalahan tipografi. Kemudian 19,5% itu terkadang menemukan kesalahan tipografi. Kemudian 44,2% itu sering melakukan kesalahan tipografi. Dan yang terakhir, sebanyak 29,9% itu sangat jarang menemukan kesalahan tipografi. Kemudian pada gambar yang keempat, itu diagram frekuensi melakukan kesalahan tipografi, di mana terdapat sebanyak 2,6% itu sangat jarang melakukan kesalahan tipografi. Kemudian 13% jarang melakukan kesalahan tipografi, kemudian 31,2% itu terkadang melakukan kesalahan tipografi, kemudian 33,8% itu sering melakukan kesalahan tipografi, dan yang terakhir sebanyak 19,5% itu sangat sering melakukan kesalahan tipografi. Lanjut ke penyebab muncul kesalahan tipografi. Di sini dari hasil yang sudah kami dapatkan, 30,4% itu karena pengaruh bahasa ibu, 18,8% karena terlalu bersemangat, 17,9% itu karena kurangnya motivasi dalam mempelajari bahasa, 15,2% karena internal bahasa target, dan yang terakhir 17,9% karena terburu-buru dan tidak fokus. Lanjut ke diagram seberapa terganggu dengan adanya kesalahan tipografi. Dari skala 1 sampai 5 yang artinya tidak terganggu hingga sangat terganggu, sebanyak 1,3% menjawab tidak terganggu,
27,3% menjawab sedikit terganggu, 23,4% menjawab tidak terlalu terganggu, 32,5% menjawab terganggu, dan yang terakhir 15,6% menjawab sangat terganggu. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, kesalahan tipografi masih cukup sering ditemukan dan cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Kesalahan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah masih melekatnya bahasa ibu. Ini berarti manusia dapat meneruskan kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi yang lain dan dipelajari dan diwariskan melalui sarana bahasa. Maksudnya, bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Maka dari itu disebut dengan konsep bahasa ibu. Contoh faktor bahasa ibu adalah misal antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata paling berarti teramat, dan dalam bahasa Jawa, kata paling memiliki arti mungkin sehingga menimbulkan penerima pesan yang tidak mengerti dan salah mengertikan. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa tidak murni dari penulis, namun bisa dari lingkungannya. Seseorang mengadopsi bahasa ibu dari lingkungan keluarganya sejak kecil, maka sebenarnya faktor lingkungan juga menjadi salah satu alasan kenapa seseorang bisa melakukan kesalahan dalam tipografi. Selanjutnya, faktor paling sedikit yang menyebabkan kesalahan tipografi adalah internal bahasa target itu sendiri. Karena tujuan penelitian mencakup lebih banyak jumlah orang dari berbagai kalangan dalam pengumpulan data agar hasil penelitian dapat benar-benar mewakili keseluruhan target yang ditujui. Yang terakhir, pengaruh kesalahan tipografi dalam kajian linguistik yaitu cukup mengganggu pembaca dalam hal keterbacaan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman, di mana kesalahan bahasa yang ditulis dapat membuat pembaca terganggu dan menimbulkan kesalahpahaman. Setelah itu, dari hasil data dan pembahasan, kami mendapatkan 4 inti kesimpulan, yaitu pertama, mayoritas masyarakat, khususnya mahasiswa, masih sering menemukan dan melakukan kesalahan tipografi. Lalu kesalahan tipografi juga dapat mengganggu orang lain dalam hal keterbacaan pada kajian linguistik. Belajar ilmu tipografi juga sangat penting dan diharapkan agar masyarakat dapat lebih teliti terhadap apa yang ia tulis, supaya tidak mengganggu pembacanya dalam menginterpretasikan arti dari kalimat yang ia tulis. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan artikel jurnal ilmiah berjudul Analisis Pengaruh Kesalahan Tipografi dalam Kajian Linguistik. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.